Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail. Sebelum kita ke pelajaran, baiklah kita akan berdoa agar pelajaran hari ini mendapat barokah. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Perhatikan fotosintesis. Kita sudah tahu fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan yang berwarna hijau. Setiap tumbuhan yang ada warna hijau atau bahasa lain klorofil melakukan fotosintesis. Kita lihat pada gambar di sini Ibu gambarkan animasi tumbuhan, di mana kemarin kita udah lihat skemanya apa saja yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Ada air, kita lihat dari dalam tanah, kemudian membutuhkan CO2 yang diambil dari udara, kemudian dikumpulkan sebagai wadahnya adalah daun atau klorofil, sebagai kompornya itu matahari, kemudian diproses, setelah itu dihasilkan glukosa, kemudian oksigen diberikan kepada tumbuhan dan diberikan kepada makhluk hidup, baik manusia atau hewan. Perhatikan selanjutnya. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga memerlukan nutrisi untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, cara tumbuhan mendapatkan nutrisi berbeda dengan manusia dan hewan. Kita lihat. Pengertian fotosintesis secara sederhana itu adalah proses masaknya tumbuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari dan enzim. Di sini ada Ibu tampilkan proses fotosintesis itu bisa dilakukan oleh siapa saja? Tumbuhan, beberapa jenis alga, dan juga beberapa bakteri yang memiliki klorofil atau kloroflas. Berikutnya, zat-zat yang diperlukan untuk fotosintesis tadi di awal sudah Ibu katakan ada 3 pokok. Kita perlu air, mineral, karbon dioksida, cahaya matahari. Kemudian proses fotosintesis itu sendiri memerlukan spektrum cahaya tampak, mulai dari warna ungu sampai ke merah. Selama proses fotosintesis dihasilkan karbonhidrat dan oksigen. Jadi kalau Ibu tanya, apa hasil fotosintesis? Karbohidrat dan oksigen. Ada beberapa menyebutkan energi, itu juga betul. Berikutnya, reaksi fotosintesis. Ini kalau ditanya, apa reaksi fotosintesis secara kimia? Di sini Ibu udah buatkan skemanya. 6H2O ditambah 6CO2, kemudian menghasilkan C6H12O6 ditambah oksigen. Nah, yang jelas di situ ada peran matahari. Perhatikan gambar tadi seperti di awal, kamu bisa membaca ini. Ya, nanti kalau ada soal tolong jelaskan bagaimana proses fotosintesis berdasarkan gambar. Jadi Anda sudah bisa memahaminya. Berikutnya, apa sih manfaat fotosintesis itu? Ada 3 hal yang terpenting proses fotosintesis atau manfaatnya. Yang pertama, proses fotosintesis itu menghasilkan produksi zat makanan berupa glukosa. Ada juga yang mengatakan amilum, ada juga yang mengatakan pati, itu semua betul. Kemudian yang kedua, fotosintesis ini membantu membersihkan udara. Di mana semakin banyak di suatu wilayah, suatu tempat ada tumbuhan hijau, semakin bersih daerah tersebut. Kenapa? Karena semakin banyak daun, semakin banyak terjadinya proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, dengan udara yang banyak, segar,
maka akan terciptalah energi. Jadi fotosintesis bisa dikatakan salah satu penciptanya sumber energi. Berikutnya, para ahli mengatakan fotosintesis itu terjadi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama reaksi terang, kemudian reaksi gelap. Apa Bu, waktu di SD kami hanya tahu reaksi terang. Ya betul, sesuai dengan stepnya. Kemudian kita lihat, apa itu reaksi terang? Reaksi terang itu merupakan reaksi fotosintesis yang membutuhkan cahaya. Bu, apakah reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya? Kita lihat. Reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Setelah siang hari terjadi proses fotosintesis, ternyata tumbuhan itu pintar. Dia di malam hari tidak mau diam saja. Ya, tanpa cahaya matahari atau cahaya, reaksi terang itu reaksi yang merupakan proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Sementara reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Jadi yang gelap membutuhkan apa, Bu? Suhu saja cukup. Contoh sebagai contoh, pernah tahu proses pembuatan kecambah? Ya, kecambah terjadi itu justru pada ruangan gelap. Di sini terjadi namanya nanti proses etiolasi, di mana tumbuhan tumbuh tinggi tetapi tubuhnya tidak besar. Dalam arti apa? Upaya mencari cahaya atau mencari suhu. Akhirnya mereka menumbuhkan tumbuhnya ke atas. Oke, lihat. Di sini Ibu akan lebih dalam. Kalau reaksi terang bisa terjadi, sering kamu dengar dan kita gampang memahaminya. Reaksi gelap di sini membutuhkan ATP dan NADPH. Apa itu ATP, Bu? Apa itu NADPH? Di sini kalian bisa baca dan sudah Ibu masukkan ke dalam slide. Oke. Berikutnya, intensitas cahaya. Cahaya matahari sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Berarti kita udah tahu proses fotosintesis yang apa? Fotosintesis yang terang. Terjadi pada siang hari. Di sini cahaya matahari berfungsi sebagai sumber energi untuk mengubah apa? Air dan karbohidrat menjadi glukosa. Oke, bahasa sederhananya matahari adalah sebagai kompor untuk masak. Siapa yang masak? Tumbuhan. Demikian penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu buka dengan sesi pertanyaan. Silakan, mana yang belum paham, nanti tanyakan ke Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.